Dapat mas? Nanti di setting lagi. Setting lagi. Soalnya kan belum ada yang dipantau. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama datang kepada Tuhan pada pagi hari ini, di hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia akan menyediakan tempat bagi kita. Dia akan memberikan anugerahnya untuk kita boleh ada di dalam langit baru dan bumi yang baru. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah untuk Tuhan. Ceritamu dan isi
kepada Tuhan. Biarlah rencana Tuhan jadi di tempat ini, di kehidupan Bapak Ibu Saudara. Lewat kenaikan yang surga, yang mencurahkan berkat-berkat yang melimpah, menurunkan Roh Kudus-Nya untuk kita semua.
Tuhan kita Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan pada pagi ini kami bersuka cita karena Engkau, karena kebangkitan-Mu, kenaikan-Mu ya Tuhan ada di surga menyediakan tempat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yang percaya kami mau eluk-elukan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Tuhan kita besar. Kita percaya Tuhan kita bangkit dan naik ke surga untuk kita semuanya. Amin. Berikan tepuk tangan kali bagi Tuhan kita. Bersyukurlah kepadanya.
Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan boleh berbicara kepada kita semuanya, dan kita boleh menjadi pelaku firman.
yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku tak berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu, mari coba Tuhan berkata bersama-sama. Sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan. Biarlah musik mengalun pujian ini. Kami undang anak-anak sekolah minggu boleh maju ke depan. Nanti Bapak Gembala boleh mendoakan anak-anak sekolah minggu. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan, arahkan kepada anak-anak yang sedang dititipkan di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan anak-anak ini yang Tuhan titipkan di tengah-tengah keluarga kami, dan Tuhan tanamkan di gereja di tempat ini. Tuhan, kami berdoa supaya Allah mengajar dan mendidik anak-anak ini di jalan-jalan Tuhan, supaya kelak di masa depan mereka menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan lewat hidup mereka, dan mereka boleh menjadi orang yang berhasil karena Tuhan. Oleh karena itu kami serahkan dalam tangan Tuhan masa depan mereka. Biarlah Tuhan memimpin dan menyertai mereka. Dan puji kepada Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
untuk anak-anak ini supaya diajar oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hanya satu kerinduanku sempurna seperti Bapakku sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus tujuan imanku bergerak di hadapan. Hanya satu kerinduanku seperti Bapakku sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus tujuan imanku bergerak di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku semua seperti Bapakku rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus tujuan imanku bergerak di hadapan Bapa. Siap mendengarkan firman-Mu. Urapi dan kuduskan kami semua. Layakkan hamba-Mu menyampaikan isi hati Tuhan, supaya kami pulang dikuatkan, dihiburkan dan dimampukan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami ikat segala kuasa kegelapan, kuasa dosa dan kedagingan. Dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan kuasanya, sehingga roh Tuhan boleh bekerja dengan luar biasa dan juga dengan leluasa di hidup kami dan di setiap telinga yang mungkin mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Terima kasih untuk tim ibadah dan tim tamborin yang sudah melayani Tuhan bersama-sama pada hari ini. Kita bersyukur karena kita meskipun baru memulai, kita mau melakukan semua yang bisa kita persembahkan untuk Tuhan. Nah, semua orang di muka bumi sekarang, khususnya umat Kristen, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan ini salah satu hari besar bagi umat Kristen. Nah, kita akan belajar bagaimana supaya kita tetap hidup di bawah awan kemuliaan Tuhan, sama seperti umat Tuhan atau umat Israel ketika mereka di padang gurun selama 40 tahun. Nah, kita semua tahu bahwa umat Israel itu selama 40 tahun di padang gurun itu mereka berjalan selama 40 tahun, lalu berpindah selama 40 kali dan berkemah di tempat yang berbeda selama 40 kali. Nah, saudara tahu bahwa perjalanan itu dimulai dari Mesir dan tujuannya itu ke tanah Kanaan. Dalam perjalanannya umat Tuhan itu setiap pagi hari mereka memungut manna
dan mengambil untuk keperluan sehari. Jadi pada waktu itu tidak ada gunanya orang ambil banyak dengan tujuan ulakan atau mau dijual. Karena apa? Karena semuanya dapat jatah. Semua mengambilnya untuk keperluan sehari. Sebenarnya ini melatih umat perjanjian baru supaya kesusahan sehari tetaplah untuk sehari. Nah, itulah kegiatan dari umat Israel setiap pagi. Ingat, setiap pagi, setiap bangun mereka menemukan ada mana di depan rumah mereka. Nah, kemudian pada siang hari, karena siang hari itu panas terik, tentulah mereka tidak tahan berjalan tanpa perlindungan Tuhan. Lalu Tuhan mengirimkan tiang awan untuk melindungi mereka dalam perjalanan. Mengapa? Karena tugas mereka pada waktu itu adalah berjalan ke Kanaan. Itu makanya ada lagunya. Berjalan ke Kanaan, berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Itu tugasnya selama 40 tahun. Bayangkan tugasnya cuma jalan. Nah, tugas kita kalau jalan itu cuma kalau pas mau healing aja, mau jalan-jalan. Nah, pada waktu itu selama 40 tahun umat Israel tugasnya berjalan. Kemudian malam hari mereka istirahat. Nah, kalau mereka beristirahat itu tanpa pertolongan Tuhan, maka mereka tidak bisa tidur. Itulah sebabnya Tuhan kirimkan pemanas. Tuhan kirimkan tiang api supaya tidak mati membeku mereka. Karena mereka itu kan di perjalanan. Kalau kita misalnya di Semarang itu tinggal di gedung, meskipun tidak pakai penghangat, kelihatannya malah berkeringat. Tapi kalau mereka di padang gurun itu tidak bisa tanpa pertolongan Tuhan. Mengapa? Karena kalau di padang gurun itu siang hari suhunya bisa 45 sampai 50 derajat Celcius. Nah, di Semarang kalau saudara berjalan itu lalu ketemu kadang-kadang ada pengukur cuaca, kalau sampai 30 atau 32 itu sudah panas sekali, sudah panas terik. Lalu kalau sampai 40 ke atas, lalu saudara berjalan tengah hari di Semarang, dan di Semarang belum pernah sampai 40, itu tidak mungkin. Tapi kalau sampai 45 di padang gurun itu membuat orang bisa kering badannya. Itu sebabnya dibutuhkan tadi pada siang hari itu yang awan. Nah, malam harinya bisa dinginnya itu -4. Nah, kalau -4 itu saudara pakai selimut biasa tetap aja beku. Itu sebabnya kalau di daerah-daerah yang 4 musim dibutuhkan kayu atau pemanas. Nah, bagi umat Israel Tuhan kirimkan tiang api sebagai pemanas. Nah, selanjutnya perhatikan bahwa semua yang Tuhan lakukan itu, terus semua peristiwa itu menjelaskan kehadiran Allah bagi umat Israel, melindungi dan memelihara. Mengapa? Karena Tuhan yang memanggil mereka keluar dari Mesir ke satu negeri yang Tuhan tetapkan, dan Tuhan bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan menghantar mereka sampai selamat. Nah, kemudian bagaimana supaya bangsa Israel ini terlindungi, terpelihara? Apa yang harus mereka lakukan? Kalau saya ngomong langsung dipindah ya, kalau misalnya udah nggak sama. Nah, supaya bangsa Israel terlindungi dan terpelihara, mereka melakukan apa?
perhatikan di sini, mereka harus stay, tetap di komunitas. Karena kalau mereka mencoba keluar dari komunitas, keluar dari kerumunan bangsa Israel itu, dipastikan mereka tidak selamat. Mengapa? Karena kalau di padang gurun itu mereka memisahkan diri dari umat Israel, mereka tidak akan mendapatkan perlindungan dari tiang awan dan tidak mendapatkan kehangatan dari tiang api. Lebih daripada itu, di padang gurun itu kalau ketemu dengan ular, ketemu dengan binatang buas, mereka tidak bisa menghadapinya sendirian. Jadi, saudara perhatikan bahwa orang-orang yang tidak tertanam di satu komunitas, maka dia tidak mendapat penjagaan dan perlindungan. Tetapi tolong jangan disamakan komunitas dengan kerumunan, karena banyak orang mengira bahwa kerumunan itu sama dengan komunitas. Komunitas itu mereka saling menjaga, saling menasihati, saling membangun. Sedangkan kerumunan itu sing penting rame. Bahkan kalau saudara hadir di tengah-tengah kerumunan, bisa-bisa orang yang di sekitar situ tidak tahu saudara ada apa enggak ada, itu kelihatannya sama aja. Itulah namanya kerumunan. Tetapi kalau komunitas saudara, bahkan didoakan nama saudara itu disebutkan, kemungkinan Tuhan menuntun orang-orang yang berdoa melalui Roh Tuhan akan berdoa dengan pergumulan-pergumulan saudara juga. Didoakan oleh gembala sidang, didoakan oleh tim pastoral, bahkan didoakan oleh sesama jemaat. Dan kita akan saling menjaga satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua yang mereka lakukan adalah ikut aturan. Jadi kita menjadi orang yang mengikut Tuhan, ada aturannya. Kita tidak boleh mempunyai, katakanlah, aku nggak mau ikut sana, aku punya aturan sendiri. Ya nggak bisa. Karena kita ini umat Tuhan, kita harus mengikuti peraturan Tuhan, bukan mengikuti peraturan sendiri. Kalau saatnya tidur, tidurlah. Kalau saatnya berjalan, berjalanlah. Kalau saatnya memungut manda untuk makanan sepanjang hari, pungutlah. Jadi tak bisa berkata, ini pagi-pagi semua orang memungut manda, lalu kita merasa, ya wes, biar kamu nanti selanjutnya aku. Dan saudara, ada beberapa umat Israel yang bangunnya terlambat, lalu lupa memungut manda, yang nggak makan sepanjang hari itu. Kenapa? Begitu matahari terbit, mananya sudah habis, mananya sudah hilang. Itulah sebabnya zaman sekarang orang berkata, bangunlah pagi-pagi supaya rezekinya tidak dipatok ayam. Jadi semua kita belajar ikut aturan. Jangan waktunya bangun kita tidur, waktunya tidur kita bangun. Waktunya kerja kita tidak bekerja. Nah, lalu ketika mengharapkan panen, lah kapan kita nggak melakukan apa-apa, kita tidak berhak menantikan panen. Semuanya harus kita mengikuti aturan-aturan yang ada. Bukankah kita setiap hari, sepanjang hari diperhadapkan dengan peraturan? Bukankah saudara kalau berjalan lalu ketemu lampu merah wajib berhenti? Saudara nggak bisa berkata, oh aku beda, bagiku lampu merah itu adalah lampu disco, jadi nggak ngaruh, aku akan tetap jalan, malah lebih semangat. Nggak bisa, nggak bisa. Kalau merah, siapapun Anda, bahkan Jokowi pun kadang-kadang tetap berhenti kalau tidak menggunakan jasa patwal. Jadi kita tidak bisa hidup ini, hidup seperti yang kita mau, peraturan yang kita buat, keinginan-keinginan yang kita buat, tidak bisa. Maka kita akan mengalami, kita keluar dari perlindungan dan penjagaan Tuhan. Lebih daripada itu, kita akan luput dari pertolongan-pertolongan Tuhan. Karena tiang awan itu disediakan untuk semua umat Israel yang ada di situ. Kalau ada melarikan diri dari situ, tentulah tidak mendapatkan kehangatan,
tidak mendapatkan perlindungan dan tidak mendapatkan pemeliharaan. Jadi sama seperti kita, kalau kita tidak memberi diri tertanam di gereja lokal, kemudian mengikuti aturan Tuhan melalui gereja lokal itu, meskipun aturan Tuhan tidak berbeda-beda, hanya mungkin perbedaannya mungkin jam ibadah. Ada jam ibadahnya jam 9, kita 9.30. Itu pun kalau saudara merasa bahwa kita perlu mengganti jam ibadah karena jam ibadah itu gak ada dalam Alkitab, kita boleh menggantinya, no problem. Yang penting kita sepakat. Amin. Jangan udah sepakatnya jam 9, datangnya 9.30, atau bahkan datangnya jam 1. Lalu ketika di sini udah gak ada orang, ngeluh, kok gak ada ibadah sih? Lawang jamnya gak tepat. Nah, selanjutnya mari kita masuk ke pembacaan. Nah, ini keterangan yang tadi ya. Pada masa itu ketaatan kepada Allah ditunjukkan secara fisik. Ibadahnya ada kiblatnya. Israel itu kiblatnya ke Yerusalem, sedangkan Samaria kiblatnya di Bukit Gerizim. Itulah sebabnya saudara-saudara kita di sini masih menggunakan kiblat ke Timur Tengah. Sebenarnya itu adalah kiblatnya orang Israel. Nah, karena kita buminya bulat, sebenarnya kemanapun kita mengarah, tetap aja arahnya ke satu titik. Kalau udah disepakati titiknya di mana, kan bulat. Kecuali datar. Kalau datar lah kita perlu pakai kompas. Supaya apa? Supaya jangan meleset. Tapi itu jangan perjanjian lama. Nah, selanjutnya mari kita baca bersama-sama di dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Selanjutnya, terus ada Matius 18 ayat 19 sampai 20. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun untuk permintaan mereka itu, akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, perhatikan, 2 teks ini akan menjelaskan kepada kita perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Lanjut ke sikamannya. Nah, perhatikan bahwa sekarang kiblat kita bukan ke secara fisik lagi. Mengapa? Karena kiblatnya sudah langsung kepada Tuhan Yesus. Jadi kiblat kita langsung ke Tuhan Yesus, bukan lagi ke Yerusalem. Mengapa? Karena bait Allah di Yerusalem sudah dihancurkan. Kalaupun ada usaha untuk membangunnya, sampai sekarang kan belum terbangun. Jadi kalau seandainya masih berlaku kiblatnya ke Yerusalem, maka kita tidak perlu beribadah sampai sekarang. Kenapa? Kiblatnya belum tersedia. Tetapi karena kita sekarang sudah menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, kemudian Allah ada di mana-mana, Dia maha hadir. Meskipun kita menanti-nantikan Dia, yang kita nanti-nantikan bukan kehadirannya, tetapi kedatangannya sebagai raja dan hakim. Nah, kiblat kita langsung kepada Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, apabila 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, maka aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Dan perhatikan, kalau mereka berdoa, 2 atau 3 orang sepakat meminta apa saja. Perhatikan, meminta apa saja, Tuhan memberikannya.
Ini konsep ibadah kita yang sekarang. Di mana saja, bisa di Padanara, bisa di Citra Drip, bisa di Pop Hotel, bisa di Asana, bisa di Gergaji, bisa di Gajah Mada, apa hotel satu lagi? Setos, bisa di Tentrem, bisa di mana aja maksudnya. Bisa di gedung gereja, bisa di rumah. Mengapa? Karena memang Allah hadir di mana saja. Kemudian kapan saja. Jadi kita tidak perlu mempersoalkan Sabat itu hari Sabtu atau hari Minggu. Beberapa orang Kristen masih memperdebatkan hal-hal yang tidak penting. Ribut di Facebook. Sebenarnya orang Kristen nggak boleh ibadah pada hari Minggu, karena hari Minggu itu adalah hari penyembahan kepada Dewa Matahari. Jadi kita harus tetap memelihara hari Sabat, karena hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Lalu kita ngotot harus ibadahnya hari Sabtu. Sebenarnya kalau kita misalnya GSKI Duta Kalam ini hanya punya waktu hari libur, misalnya hari Senin, lalu kita tetapkan bersama-sama ibadahnya pada hari Senin, no problem. Tuhan pun hadir setiap hari Senin ketika kita berkumpul untuk beribadah bersama-sama, karena hari ini adalah harinya Tuhan. Enggak masalah Minggu, Senin, Selasa, sampai Minggu lagi, kapanpun kita beribadah, Tuhan hadir kapan saja. Kemudian kehadirannya itu yang penting 2 atau lebih. Lalu kesalehan yang dituntut bukan kesalehan pribadi, tetapi kesalehan komunitas. Jadi iman Kristen itu bukan iman orang per orang, tetapi iman komunitas, iman orang percaya, umat Tuhan. Mengapa? Karena kita ini membutuhkan satu dengan yang lain. Kita saling melengkapi, kita saling membutuhkan. Jadi kapan saja, di mana saja, lalu yang penting 2 atau lebih. Lalu perjalanan kita bukan lagi sedang berjalan memperjuangkan hal-hal fisik seperti yang diperjuangkan oleh umat Israel. Kita sedang memperjuangkan Kanaan surgawi, langit baru dan bumi baru. Artinya saudara nggak perlu berjuang untuk ikut ke Yerusalem, nggak perlu saudara naik haji ke Holy Land. Pak Yusuf mestinya kemarin udah berangkat dengan Ibu Yusuf via Mesir ke Israel. Cuma grup mereka itu ketika diskusi lagi, lalu ada kesepakatan untuk menundanya. Nanti awal Juli bakal naik haji. Ditunda naik haji. Tetapi tentulah tujuan Pak Yusuf bukan mau mencari Tuhan di sana, karena Tuhan ada di sini, ada di sana. Dan sebenarnya itu tidak akan mempengaruhi nanti kalau Pak Yusuf pulang dari sana tiba-tiba menjadi haji yang mabrur, lalu lebih rohani dari saudara dan saya. Enggak, Tuhannya sama. Kesana itu sebenarnya cuma jalan-jalan. Hanya karena itu tempat yang didatangi itu adalah tempat bersejarah, ya sekalian berdoa, beribadah. Tetapi doa di sana dan doa di sini, ibadah di sana dan ibadah di sini, kualitasnya sama, Tuhannya sama. Hanya saja secara psikologis kadang-kadang pengaruh. Begitu di sana kok terasa ya kehadiran Tuhan. Karena apa? Di sini Tuhan pernah dilahirkan, di sini Tuhan pernah disalibkan, di sini Tuhan pernah memberi makan 5.000 orang. Dan kadang-kadang
Pemandu wisata di sana itu lebay. Ketika kami di sana itu masih di bus, saudara, itu orang Israelnya udah langsung bilang begini, nah Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan memasuki kota yang paling suci di dunia, kota yang paling diberkati di dunia, kota yang paling, semua yang paling. Intinya jualan. Bukan berarti saudara nggak boleh ke sana. Saya malah usul kalau saudara mau jalan-jalan ke luar negeri, kalau misalnya ada uang, tujuan pertama yang saya usulkan adalah ke Israel. Kenapa? Ya nggak apa-apa sih, nggak ngaruh sebenarnya. Tetapi kalau boleh ya ke sana, ada perasaan gimana gitu saudara. Dan itu normal. Saya ketika masukkan tangan saya ke lubang tempat salib Tuhan itu, begini saya masukkan gini, saudara, sepertinya saya itu merasakan itu perasaan Tuhan, dan saya sangat gitu langsung meleleh air mata saya. Itu baru pertama kali. Nah kami ke sana itu 6 kali pergi. Lalu kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya. Akhirnya saya tahu cerita komplitnya tentang Israel. Nah, kita tahu semua bahwa Israel itu sudah puluhan kali dihancurkan. Semua situs-situs bersejarah itu dihancurkan, lalu dibangun kembali. Nah, sekarang saya baru sadar bahwa tempat lahirnya udah 3 kali pindah, tempat disalibkan udah berapa kali pindah. Artinya itu sudah banyak kali pindah. Lalu kemarin tempat tangan saya menunjukkan tangan itu yang saya pikir itu tempat salib Tuhan, ternyata enggak. Lalu kenapa ada perasaan? Perasaannya di sini, bukan di situ. Amin. Jadi sebenarnya kalau kita buat tempat di Indonesia, tempat duplikasi, kita buatlah sekolah di Indonesia ada salib Golgatanya, lalu buat lubangnya, lalu bayangkan di situ pernah Yesus tersalib, masukkan tangan, pasti perasaannya sama. Jadi nggak ngaruh. Lebih koplaknya lagi saudara, ketika kami ke Taman Getsemani, saya berniat membawa oleh-oleh kepada orang-orang teman-teman di Semarang. Saya bawa tanah dari Getsemani, saya bawa, masukkan ke dalam botol aqua yang 1,5 liter, lalu tanah bukan, ke dalam kaleng biskuit waktu itu, bawa. Saya dengan bangganya senang-senang kalau ketemu teman pendeta, tak kasih tanah dari Israel, bukan cuma dari Israel, tanah dari Taman Getsemani, taman di mana Tuhan bergumul. Yang menerima juga merasa, oh, sepertinya terasa. Lalu dia bilang begini, Pak, ini hadiah, oleh-oleh yang ini aku lebih suka daripada belikan kaos yang ada tulisannya Israel. Dalam hati juga saya bilang, iya, saya juga mampunya cuma bawa tanah gratis. Kalau beli kaos $10, lah kalau kali teman-teman misalnya 20, nah $200 kan pakai duit. Nah, setelah kunjungan berikutnya, akhirnya saya tahu bahwa tanah di Getsemani itu sering diambil orang. Lalu kalau sering diambil orang, habis dah? Habis. Lalu ternyata tanah di Getsemani itu setiap tahun diimpor dari Thailand, ditaburkan di Getsemani. Jadi tanah yang saya bawa oleh-oleh ke Indonesia itu, yang dari Getsemani itu adalah tanah penyembahan berhala, berasal dari tanah 1000 candi, 1000 kuil ya. Tanah penyembah berhala. Coba bayangkan betapa melesetnya. Jadi itu sebenarnya di mana? Masalahnya di sini, bukan di tanahnya.
Jadi, nah saya gak enak sih ngomongin ini, nanti Pak Yusuf dari sana rencana bawa tanah udah gak jadi. Jangan bawa tanah Pak. Mestinya saya omongkan ini sudah Pak Yusuf pulang ya. Saya sudah bagi-bagi baru saya ngomong. Waktu itu oleh-oleh saya bawa tanah dari Getsemani, lumpur dari Laut Mati, air dari Sungai Yordan. Satu-satunya itu yang asli cuma lumpur Laut Mati. Karena kalau air dari Sungai Yordan itu dari PAM. Bawa dari sana sampai di sini diminum untuk nggak sakit perut. Kita kan punya pemikiran semua dari tanah suci itu kan suci. Saya bawalah dari sana, dari PAM, isi di hotel saudara. Lalu diminum, tak jangkewai. Karena saya pun dulu ketika ada orang dari sana bawa air, langsung tak minum. Untuk ke sana. Yang asli cuma lumpur Laut Mati. Nah, kalau saudara mau dibawa, mau titip sama Pak Yusuf lumpur Laut Mati itu masih boleh. Nanti sampai di sini buat maskeran, tetapi caranya dijus dulu ke timun, lalu dicampur. Karena kalau enggak itu panas. Saya pernah maskeran sendiri pakai lumpur Laut Mati, muka saya hampir terbakar. Itu 3 hari saya sembunyi di rumah karena mukanya angus. Karena saya lihat di salon itu ada masker lumpur Laut Mati 1,5 juta. Wah, kita coba maskeran sendiri. Untung masih punya muka saya karena salah pakai. Jadi kalau lumpur Laut Mati masih boleh Pak. Nanti ada caranya, karena kalau cuma bawa aja lewat pesawat itu di pemeriksaan nggak tembus. Jadi ada caranya, dan itu mereka yang mengajari. Nah, terus, jadi kita tidak lagi berurusan dengan hal-hal fisik. Perjuangan kita bukan lagi tentang sukses menjadi kepala, bukan ekor, bukan itu lagi. Kita naik ke level selanjutnya, bukan sedang berjuang lagi mempunyai impian tanah Kanaan secara fisik, bukan itu lagi. Doanya bukan saudara punya mobil 2, rumah 3, deposito banyak, bukan itu lagi. Semua orang tak mengenal Tuhan bisa dapatkan itu, tetapi lebih daripada itu. Nah, ini bagaimana supaya kita ikut awan kemuliaan Tuhan. Di dalam Filipi 2 ayat 1 dan 2 di sana dikatakan sebenarnya hendaklah kamu sehati, sepikir dan sejiwa, satu pikir, satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Caranya saling menasihati. Nah, bagaimana supaya kita tetap di dalam perlindungan Tuhan, tetap di dalam penjagaan Tuhan? Yang pertama kita harus sepaket. Katakan bersama-sama 1, 2, 3. Sepaket. Bagaimana caranya supaya kita sepaket satu dengan yang lain? Satukan pikiranmu dengan Tuhan, satukan perasaanmu dengan Tuhan, satukan jiwamu dengan Tuhan, satukan tujuanmu dengan tujuan Tuhan. Dipastikan saudara kumpul dimanapun dengan siapapun, kalau sepaket dengan Tuhan, maka kita satu tujuan, satu pikiran, satu perasaan, dan satu jiwa. Bagaimana caranya? Ya kita harus belajar suara kebenaran supaya pikirannya sama, perasaannya sama, jiwanya sama, tujuannya sama. Tujuannya jelas, langit baru dan bumi baru. Jadi apapun yang kita sedang perjuangkan, tujuannya ke sana, jelas. Bukan tujuannya aku mau hidup 1000 tahun lagi. 1000 tahun itu mah cuma sedikit saja di mata Tuhan dibanding dengan dari kekal sampai kekekalan. Wah, ini bahasanya kan 1 triliun juta tahun atau 1 juta triliun tahun. Oh enggak, sebenarnya enggak ada batasnya lagi. Kalau cuma kepingin hidup 1000 tahun itu mah sangat sedikit. Bukan itu tujuan kita.
bukan itu. Jadi kita harus sepaket dengan Tuhan. Lalu yang kedua itu sepakat. Katakan bersama-sama 1, 2, 3. Sepakat. Sepakat itu apa? Doanya apa saja yang sepaket. Perhatikan bahwa doa yang sepaket, orang yang sepakat, doanya sepaket, hasilnya Tuhan berkarya. Dikatakan begini, apabila 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, apa saja yang kamu minta maka Bapakku akan memberikannya. Tetapi permintaannya harus sepaket, sesuai dengan pikiran Tuhan, perasaan Tuhan, kasih Tuhan, dan sejiwa dengan pikiran Tuhan. Jadi apapun yang kita minta, kalau kita sepakat dengan Tuhan, lalu kita sepakat satu dengan yang lain, maka kita akan mendapatkan apapun yang kita minta. Karena apa? Permintaan kita tidak mungkin melenceng dari kehendak Tuhan. Jadi saudara nggak bisa berdoa sendirian dengan punya cita-cita dan ambisi sendirian. Tuhan, aku tahu tidak ada yang mustahil bagimu. Aku mau memindahkan gunung merbabu. Lalu saudara bingung dipindahkan kemana? Lalu ngasal, Tuhan sepenting pindah. Nah, saudara nggak tahu pindahnya kemana. Pindahnya di atas rumahmu lah, kau kan ketimpa. Jadi kalau mau berdoa itu sepakatlah dengan orang lain. Carilah orang yang sepakat dengan engkau dalam berdoa. Nah, kebetulan kami sedang mengikuti MOU, Moment of Unity ini, namanya apa ya? Seminar itu apa namanya, Pak? Camp ya, camp keluarga, camp suami istri. Ada 10 poin yang diajarkan di sana. Dan salah satu poinnya itu kemarin yang terakhir itu nomor 6, sepakat. Judulnya doa sepakat. Nah, saya sudah pernah tahu sih tentang doa sepakat, cuma prakteknya jarang. Saya sering kali kalau berdoa itu bangun jam 4.45 itu alarm di HP saya itu udah otomatis. Nah, sekarang bahkan sebelum alarmnya bunyi, saya otomatis sudah bangun. Kenapa? Saya sudah punya tanggung jawab mau mengirimkan link doa pagi, renungan doa pagi kepada saudara. Untungnya tugas saya cuma membagikan. Kalau pakai acara mau mempersiapkan renungan lagi, itu bisa-bisa saya setiap hari nggak punya waktu untuk tidur. Jadi tugas saya untuk membagikan saja. Dan semua materi renungan itu sudah disiapkan dari pusat. Jadi saya biasanya bangun pagi-pagi, saya berdoa sebagai kepala sidang. Saya berdoa untuk saudara, berdoa untuk tim pastoral, berdoa untuk jemaat. Saya berusaha mengingat-ingat nama-nama saudara, mengingat semua nama yang ada di grup WA, lalu mencoba memikirkan kira-kira ini orang ini pergumulannya apa, saya doakan. Dan sering kali istri saya bilang begini, kalau saya ajak berdoa bilang begini, Yesto, kamu kan gembalanya, doamu itu didengarkan Tuhan. Jadi saya mencoba membangun kekudusan pribadi. Lah istri saya mau membangun kekudusan pribadinya dengan komunitasnya di sekolah. Mereka ada renungan, ada doa, ada komunitasnya. Jadi kami mencoba membangun kekudusan itu sendiri-sendiri. Dan berdoa pun kami doanya itu sendiri-sendiri. Nah, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada saya dan kepada saudara, ketika kita berdoa kita perlu punya teman yang sepakat berdoa. Jadi mulai sejak hari Senin kemarin kami di absen. Siapa yang sudah melakukan doa sepakat? Nah, bahwa dalam grup itu kebetulan yang gembala sidang itu saya. Nah, saya kan harus menunjukkan contoh. Jadi setiap jam 5 pagi selesai kami doa sepakat itu, saya beritahu bahwa kami sudah berdoa sepakat pagi ini. Nah, doa sepakat itu tidak harus pagi.
kapanpun saudara sepakat dengan pasangan hidup saudara, saudara boleh melakukannya, bisa pagi, siang, malam, atau kapanpun saudara sepakat melakukannya. Dan doa sepakat itu artinya saudara sepakat dengan seseorang yang sudah menikah, memang dia harus sepakat dengan istri atau pasangannya, punya jam doa sepakat sendiri. Kalau dibedakan jarak karena urusan dan karena pekerjaan, tetapkanlah jam berapa, lalu video call atau lewat telepon berdoa sepakat bersama-sama. Mengapa? Karena firman Tuhan berkata kalau kita sepakat berdoa, apapun yang kita minta Tuhan akan kabulkan. Nah, selama 3 hari, dengan hari ini sudah 4 hari, kami melakukan doa sepakat dengan istri saya. Nah, saudara tahu, pergumulan kami yang biasanya menjadi pergumulan dan kerusuhan di dalam pikiran kami, Tuhan menolong kami satu persatu. Pada hari Senin, saya ini kan sudah lama tidak punya pemasukan. Saudara perlu tahu, bukan mau membuat saudara merasa perlu, oh Pak Pendeta kurang pemasukan berarti aku harus kirim perpuluhan. Bukan, hanya menolong saudara mengerti bahwa ternyata doa sepakat itu bekerja. Lalu saudara, saya menemukan di Facebook ada ikan dendeng dari Sidoarjo. Lalu katanya membutuhkan reseller. Nah, jadi ketika melihat itu saya pun sangat tertarik dengan tampilan dari ikan dendeng itu. Saya mau coba, karena kalau punya itu katanya tahan 2 bulan, artinya mau buat stok di rumah. Kalau pas nggak ada apa-apa kan tinggal goreng. Kan biasanya kan stok di rumah kan bisa telur. Saya suka ikan asin, nggak ada ikan asin, ikan dendeng pun jadi. Lalu saya tanya, lah kalau mau pesan ini berapa? Oh Pak begini, kalau mau pesan satuan segini harganya, kalau pesan reseller segini harganya. Nah kalau reseller itu minimal order berapa? 20 paket Pak. Oh iya, coba aku bentar ya, aku tak tawarkan dulu di teman-temanku. Nah, waktu itu karena di RT kami itu saya kan pendeta. Kadang-kadang otak saya ini kadang-kadang masih malu juga sebagai pendeta jualan. Saya pakailah WA-nya istri saya, share di grup Dasawisma, grup ibu-ibu di satu RT itu. Saya kirim gambarnya, Bu Ibu, saya kecil, Bu Ibu ini ada dendeng, harganya sekian, kalau beli menjadi reseller sekian. Ini PO, nanti sampai di Semarang itu paling lama 4 hari. Lalu saya biarin, maksud saya namanya tesok, siapa tahu laku. Saudara tak hitung-hitung, tiba-tiba Bu, aku satu. Bu, aku malah sih, terpaksa ambil catatan rumah nomor sekian 1, rumah nomor sekian 2, ternyata udah laku 18 orang. Lah saya belum pesan, yang pesan sudah ada 18, reseller itu mesti 20. Cepat saya bilang, Pak, order alamat ini COD. Oh iya, bagus, aman. Nah saya kan nggak ngerti ini COD ini betul dikirim apa enggak. Lalu 2 hari kelihatannya belum ada apa-apa, tapi orang udah pesan. Hari Minggu ya, hari Minggu datang paketnya. Seninnya tak lapor di grup, istri saya di sekolah, Bu Ibu, dendengnya sudah datang, mau diantar ke rumah masing-masing oleh anakku. Karena anakku, tolong siapkan uang pas, karena anak saya ini pemalu. Saya suruh anak saya ngantar, dia pun pada anak ini. Habis juga, kami nggak kebagian. Padahal kita kepingin dicipin. Oh, lalu kami dapat untung 50% lebih. Lumayan saudara. Artinya kami dihiburkan. Lalu doa seterusnya itu ada banyak hal yang Tuhan tolong. Sampai terakhir itu kemarin, saya punya ponakan itu ulang tahun. Lalu ponakan saya ini, dia kuliah di Erlangga di Surabaya.
Lalu saya sebagai omnya itu belum pernah ngasih apa-apa. Lalu saya bilang begini, Bunga, namanya Bunga, tulis aja rekeningmu, siapa tahu ada orang yang salah transfer untuk hadiah ulang tahun. Oh, dia tulis cepat-cepat. Lalu saya maksudnya siapa? Berdoa supaya ada orang salah transfer. Entah kenapa malamnya itu saya punya jualan di Tokopedia. Lalu saya menjual domain, posting, akun-akun bahan-bahan digital seperti modul-modul berbahasa Inggris. Lalu ada satu jualan saya itu yang unik, yaitu menjual akun super admin website sekolah. Nah, kebetulan saya kan punya yayasan, lalu mendaftarkan satu domain atas nama sekolah. Lalu, nah itu punya domain yang bisa mendaftarkan akun sekolah untuk mengaplikasi, bisa dapat akun di Canva juga, itu secara gratis, tetapi fasilitasnya pro. Nah, lalu saya tawarkan itu 15 juta, saudara. Saya cuma ngarang sebenarnya, berapa pantasnya jujur pun saya nggak tahu. Lalu ada yang pesan itu, saudara. Saya bingung. Aku ya 15 juta, saya punya cuma 50.000. Kok bisa? Oh, saya terpaksa mengolahnya itu sepanjang malam, jadi gak tidur kemarin itu saya. Siapkan akunnya, passwordnya, macam-macam, lalu saya pastikan semuanya jadi. Itu sebabnya, saudara, di tim pastoral, Bu, pesen kaos untuk tim pastoral, uangnya ada. Karena jualan saya baru laku 15 juta. Nah, maksud saya bukan begini. Lalu saudara tiba-tiba doa sepakat, nanti mengharapkan rezeki nomplok seperti itu. Percayalah bahwa kita ini punya rezeki masing-masing, punya bagaimana Tuhan memelihara kita, dan saya sangat percaya hal itu. Karena kami sejak tahun lalu September saya tidak punya penghasilan karena dipecat karena COVID. Tapi sampai sekarang Tuhan peliharakan. Bagaimana caranya kan saya, kalau saya cerita itu nanti kelihatannya saya tidak seperti itu. Dan saudara melihat kami tidak pernah menunjukkan hidup yang memelas kepada saudara, hidup mesake, nggak pernah. Kami selalu berpenampilan menunjukkan bahwa kami ini aman-aman saja. Amin. Jadi hari ini kalau saudara mau hidup di awan kemuliaan Tuhan, hanya dua yang saudara harus ingat. Yang pertama, sepakatlah dengan Tuhan. Yang kedua, sepakatlah berdoa. Saudara boleh foto ini karena ini menurut saya pun keren, atau mempersiapkan ini saya tahu Tuhan menuntun saya. Sepakatlah dengan Tuhan dan sepakatlah dengan pasangan. Yang belum punya pasangan atau yang jomblo, ya cari teman dekat. Siapa tahu jadi dekat, atau bahkan jadi sepakat juga. Saudara, dalam mencari pasangan, saya mau beritahu bahwa nggak usah terlalu ribet. Saya punya pengalaman mencari teman hidup itu banyak kali rempah-rempahnya. Saya pernah berdoa puasa untuk seseorang 30 hari. Saya nggak menikah dengan orang itu. Saya pernah puasa 5 hari, nggak minum, nggak makan untuk seseorang yang saya yakin dia teman hidup saya. Saya tidak menikah dengan orang itu. Saya ketemu dengan istri saya, calon istri saya. Saya belum berdoa, belum berpuasa. Bapaknya udah bilang, kalau kamu akhirnya mau menikah dengan pendeta, katanya kelihatannya itu warben, cocok untuk kamu. Tapi saya nggak tahu kalau bapaknya udah ngomong. Kalau udah tahu, saya nggak perlu doa waktu itu, nggak perlu puasa. Langsung aja bilang begini, Pak Pendeta udah bilang. Sebelum menikah dengan istri saya sudah pacaran dengan 29 orang. Istri saya, dia yang ke-30. Saya tidak begini banyak, yang maaf.
Dan saya sudah merasakan bagaimana patah hati, bagaimana membuat orang patah hati, dan kelihatannya itu mendatangkan karma sampai Tuhan tak izinkan saya punya anak perempuan. Perasaan saya. Karena saya sering menyakiti anak perempuan, lalu Tuhan tak izinkan saya punya anak perempuan. Karena istri saya itu suka sekali punya anak perempuan. Anak kami yang bungsu itu sebenarnya sejak hamil itu, bahkan kita program minta petunjuk dengan dokter, itu kita harapkan dia perempuan. Namanya udah disiapkan, namanya Iona. Jadi ketika masuk ke rumah sakit Elizabeth, ketika dokter bilang, panggil namanya, Iona, gak keluar. Ternyata salah orang. Lama sekali. Lalu ketika yang lain ternyata laki-laki, istri saya kecewa. Dia sakit hati. Karena bagi orang Manado itu, perasaan gak punya anak perempuan itu sama seperti perasaan orang Batak gak punya anak laki-laki. Ini dalam budaya suku, bukan budaya pribadi. Tapi bagi saya, anak perempuan sama anak laki itu sama. Itulah yang membuat ketika kami bagi warisan, papa saya meninggal, bagi warisan, saya anak yang tua, saya bagi rata. Anak perempuan sama anak laki-laki saya bagi rata. Saya mau tunjukkan bahwa anak perempuan pun tidak minta dilahirkan di tengah-tengah keluarga. Kenapa dibeda-bedakan? Dan itu yang membuat adik-adik perempuan saya sangat menghormati dan sangat respect kepada saya. Karena saya tidak membeda-bedakan, bagi rata. Di mata Tuhan, laki perempuan itu sama. Itulah sebabnya kalau saudara mau menikmati perlindungan awan kemuliaan Tuhan, sepakatlah dengan Tuhan. Lalu sepakatlah berdoa. 2 atau 3 orang sepakat di dunia ini, sepakat berdoa, minta apa saja, maka Allah akan mengabulkan permintaannya. Nah, kita mau sepakat. Dalam keluarga kita sepakat suami istri. Tetapi dalam jemaat saya undang kita sepakat berdoa supaya kehadiran gereja kita menjadi berkat bagi kota Semarang. Kita nanti bulan Agustus, Pak Yusuf dan kawan-kawan akan membuat KKR pelajar di Semarang. Nah, ini adalah kerinduan yang mulia karena kita rindu supaya pelajar di kota Semarang itu mengenal Tuhan. Viral kan barusan di Simpang 5, anak SMP di istilahnya apa ya, di persekusi ya di Simpang 5. Itu viral dan lalu pelakunya ditangkap. Nah, tentulah karena mereka tidak punya bekal iman dan kelakuan yang baik. Sampai itu anak perempuan dijambak, ditendang itu di lapangan di alun-alun Simpang 5. Itu anak SMP yang mempersekusi itu kakak kelasnya. Alasannya karena adik kelas ini tidak respect dengan kakak tingkatnya. Bayangkan saudara, hanya nggak respect aja langsung dijambola, orang Batak bilang. Dijambola itu dijambak-jambak. Kalau bahasa Tukulutit, kalau Tukul berkata disobek-sobek. Nah, jadi kalau kita membuat KKR untuk mereka, maka kita bisa masuk akan mengajar mereka punya kelakuan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi saya mau mengajak kita untuk sepakat berdoa supaya kehadiran gereja kita menjadi berkat di kota ini. Bukan sekedar yang penting ono GSKI ada benderanya 2 lagi.
Satu di hotel cantik, satu di Pandanaran. Kita tidak sedang pamer-pamer bendera. Kalau kita nggak berguna, nggak bermanfaat di kota Semarang, nggak usah nambah-nambahin jumlah gereja, nggak perlu. Tapi kita mau, meskipun kita memulai dan sangat sederhana, kita nggak punya kemampuan, modalnya nggak ada, tetapi kita punya modal sepaket, amin, sepaket dengan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Kalau kerinduannya mau menjadi berkat bagi kota ini. Pelajar itu adalah masa depan kota Semarang. Jadi kalau pelajar itu kita perlengkapi dengan firman Tuhan, mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang akan Tuhan di masa depan. Dan itu akan menentukan kesejahteraan kita juga. Karena kalau yang memimpin di kota Semarang itulah orang-orang yang takut akan Tuhan, maka mereka akan membangun kota, bukan membangun kelompoknya. Amin. Itu idealnya. Tetapi setidaknya kita punya saham, katakanlah menabung di dalam kerajaan Allah. Kita mau menabur dalam roh dan kebenaran. Kita mau menuntun banyak orang bertemu dengan Tuhan, supaya nanti ketika bertemu dengan di sorga, dengan Bapa di sorga, pas bagi-bagi mahkota, kita punya jatah masing-masing. Tetapi intinya, selama kita di muka bumi ini pun, kalau kita sepaket dengan Tuhan dan sepakat dalam berdoa, kita minta apa saja, Tuhan pasti memberikannya. Itu pasti, karena firman Tuhan yang mengatakannya. Apapun pergumulan saudara, apapun ketakutan saudara, sepakatlah dengan Tuhan dan sepakatlah berdoa. Tuhan, insya Allah, kalau saudara percaya, insya Allah, saya percaya juga Tuhan. Tidak masalah. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Yang pertama, kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan berdoa, maka aku akan mendengarkan mereka. Mari kita angkat tangan kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Kalau selama ini kita hanya mengikuti kedagingan kita, mengikuti keinginan kita, kita tidak taat kepada Tuhan yang menjaga dan memelihara kita, atau kita melarikan diri dari pemeliharaan dan penjagaan Tuhan, kita mohon pengampunan dari Tuhan. Bapa, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan dari kesombongan kami, dari keangkuhan kami, dari kecerobohan kami. Kami merasa bahwa kami bisa hidup tanpa pertolongan Tuhan. Padahal sebenarnya ketika kami melarikan diri dari perlindungan Tuhan, kami akan tercerai-berai. Kami akan mengalami berbagai-bagai kesulitan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami mau sepakat dengan firman-Mu. Kami mau memandang kepada Tuhan, berlindung di tiang awan dan berlindung di tiang api, supaya ketika malam hari kami menikmati kehangatan bersama dengan Tuhan, dan siang hari Tuhan melindungi kami dari teriknya panas matahari, bersembunyi di bawah tiang awan. Dan kami tahu setiap pagi Tuhan akan menyediakan berkat bagi kami. Itu sebabnya kami perlu membangun persekutuan dengan Tuhan, berdoa dan sepakat. Kami percaya kalau kami sepakat berdoa, Tuhan akan buka jalan. Apapun yang menjadi persoalan kami tahu Tuhan akan menjawab, Tuhan akan menolong, Tuhan akan melepaskan kami dan memberikan kelegaan kepada kami.
Bapa kami yang mengangkat tangan, kami sepakat dengan Tuhan. Kami mau menjadi berkat di tengah-tengah kota Semarang ini. Kami mau menjadi berkat. Terlebih dahulu kami punya rencana dan kerinduan menjadi berkat bagi pelajar sekota Semarang. Kami mau membuat KKR supaya mereka bertemu dengan Tuhan, supaya mereka dipulihkan, mereka dijaga oleh Tuhan, sehingga nanti ketika mereka menjadi dewasa, mereka tidak meninggalkan jalan-jalanmu, dan mereka menjadi orang yang takut akan Tuhan. Kami berdoa supaya kami jemaat GSKI Duta Kalam Semarang menjadi tangan Tuhan menjangkau mereka, memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan menyediakan segala keperluan, segala fasilitas, dan semua pelajar di kota Semarang kami berdoa supaya Tuhan campur tangan, menolong mereka ikut terlibat dan menikmati pertemuan dan hidup yang dipulihkan bersama dengan Tuhan. Terlebih daripada itu Tuhan, sebagai keluarga-keluarga, sebagai pribadi-pribadi, kami mau menjadi berkat di kota Semarang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mungkin kami punya pergumulan rumah tangga, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, apapun itu Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu. Kami mau sepakat dengan Tuhan. Kami mau sepakat dengan sesama umat Tuhan, pasangan kami. Kami berdoa, Tuhan, tolong berkati kami, jaga kami, dan pelihara kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap sepakat dengan firman Tuhan dan sepakat dengan sesama. Ini doa kami siap menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita pulang, sebelum kita menerima berkat daripada Tuhan, ada beberapa pengumuman di ibadah minggu besok tanggal 29 Mei di ruangan tempat ini jam 9.30. Ajak keluarga, teman, Bapak Ibu Saudara boleh bersama-sama dengan kita untuk mendengarkan suara kebenaran, dan juga disertai dengan ibadah anak-anak sekolah minggu. Dan yang kedua, buat Bapak Ibu Saudara yang punya anak dan saudara yang ingin terlibat di dalam pelayanan, boleh bersama-sama kami, kita boleh sama-sama melayani. Kita akan sama-sama melayani Tuhan di wadah gereja ini. Bapak Saudara boleh mendaftarkan di tim pastor. Dan juga tadi sudah disebut oleh Bapak Gembala, doakan untuk rencana KKR dan 19 Agustus untuk anak-anak pelajar yang hari ini Tuhan yang dipermuliakan. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan dari gereja, Bapak Ibu Saudara boleh menghubungi kami, tim pastoral, biarlah apapun yang menjadi kebutuhan dari Bapak Ibu Saudara, boleh kami layani bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bagi berdiri sama-sama, kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Sebelum kita akan menyanyikan pujian selalu untukmu. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku berbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku, segala milikku, untuk kemuliaan-Mu.
siang dan malam selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai ku tua nanti, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai ku tua nanti, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong memberkati pemimpin kami, memberkati kota Semarang, khususnya menangani rob dan pembangunan kota Semarang. Tuhan menolong. Kami berdoa juga untuk semua umat Tuhan dan hamba Tuhan yang beribadah dan melayani sepanjang hari ini, baik yang lewat live streaming maupun ibadah tatap muka. Tuhan memberkati mereka semua, memberkati Ketua Umum Bapak Pendeta Erastus Sabdono dan semua pendeta-pendeta GSKI, supaya Tuhan menolong, bahkan pejabat-pejabat GSKI. Tuhan memberkati mereka satu persatu. Tolong ya Tuhan, supaya kami semuanya menjadi berkat, menjadi contoh dan menjadi teladan. Memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir, memberkati jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, kami berdoa Tuhan menjaga dan memelihara. Ingatkan mereka untuk mencari Tuhan dan sepakat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan pulang satu dengan yang lain. Biarlah sepanjang minggu ini Tuhan tolong kami tetap berjalan bersama dengan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Segala kemuliaan, hormat dan syukur kami kembalikan kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita pulang, angkat hatimu, arahkan kepada Tuhan dan pulanglah, terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dan jadilah berkat dimanapun engkau berada. Percayalah Tuhan menyertai engkau, memberkati engkau, bahkan membuat engkau unggul dalam kehidupanmu, dalam karaktermu, sehingga lewat hidupmu orang lain diberkati dan mencari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, pimpinan, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Untuk tim ibadah nanti setelah berfellowship kita akan kumpul saudara. Terima kasih. Katanya hubungin HRD dulu.
saudara yang di toilet ada yang menemukan HP, ada HP pelayan Tuhan Tinggalan di toilet. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Oke, tim ibadah. Ya sini aja ada apa? Apa itu? Cek. Di apanya udah masih dekat. Isunya udah. Oke. Colokane stop kontake. Iki mau tamat di. Oh. Nah. Mati. Oh ya. Oke. Bel singer musik multimedia. Sambil ya, sambil musiknya pelan ini ya. Oke.
Saya akan mengevaluasi pelayanan kita, ya, baik singer WL, ya, yang calon WL, calon penari dan calon multimedia. Oke, tata cara ibadah kita tadi adalah kita menunjukkan tata cara ibadah kita yang baru, ya. Ada itunya nggak ya? Nggak bisa muncul yang kemarin ditulis. Kayak saya. Oke, nanti setiap latihan kita itu ideal kita bisa enaknya itu Sabtu sore, ya. Kalaupun nggak bisa nanti koordinasi, ya, setiap pelayanan dengan koordinasi untuk jam latihan, ya. Makanya di grup nanti kalau WL-nya nge-share latihannya jam berapa, teman-teman Bapak Ibu Saudara boleh respon, ya, respon untuk bisa atau tidak, gitu ya, biar kita bisa tentukan jam pelayanan kapan dan lebih enak gitu ya daripada ya. Dan tadi jam 9 setengah jam sebelumnya atau 15 menit sebelumnya tidak ada lagi latihan, dan nanti di multimedia putarkan setiap musik atau pengumuman-pengumuman di gereja, ya, pengumuman gereja lewat bisa pengumuman gereja lewat multimedia, ya. Dan kita akan membuat pengumuman lewat media, dan juga tadi belum ada, makanya semua pengumuman tanggung jawab sirkat, ya, tiap minggunya. Nanti kalau trouble nih atasnya udah kayak gitu nanti WA-nya ambil alih gitu ya. Nah ini ya, ini tata cara random liturgi ibadahnya, ya. Ini kalau ini latihannya pagi, ya, latihannya pagi. Ini ya, oke. Ya, 8 sampai jam 9 itu kita timnya macam-macam nih, pasang ampli, laptop, proyektor, mimbar, semuanya, alat-alat musik, ya, cek sound suara, ya. Mungkin jam 8 sampai jam 9 ini semuanya bisa selesai, ya. Kalau latihan pagi, kalau latihannya sore lebih enak, kita cuma cek sound aja, ya. Nih, latihan pemanasan BL Singer Pemusik. Nah, pra ibadah musik backsoundnya lagu-lagu soft worship, set pengumuman itu 5 menit, ya. 9 sampai 9.30 itu tanggung jawab dari multimedia, ya. Waktu ibadah mulai juga itu tim multimedia. Jangan sampai waktu berjalan WL-nya masih jalan-jalan, ya. WL singkatnya jalan-jalan gitu ya, terus ternyata kurang berapa detik gitu kan. Nah ya calon WL, Joshua juga calon WL, ya. Nanti setelah itu ada opening itu ada 2 openingnya, ya. Opening pertama masih duduk, nggak apa-apa. Yang opening kedua yang apa tadi, yang Imam Rasuli, ya, yang Imam Rahab baru WL Singer boleh maju. Nah, kan kita biasa opening itu yang pertama itu udah baru itu digerakin shalom, padahal masih ada lagi, ya. Yang opening satunya itu belum masih duduk aja. Opening kedua siap-siap untuk ke mimbar, ya, ke mimbar. Dan juga pada waktu ibadah kita prolognya nggak usah panjang-panjang, ya. Umpama nih udah kan, udah shalom Bapak Ibu Saudara,
ya. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita sama-sama berdoa dan kita akan bersyukur bahwa ibadah ya, biar penyertaan Tuhan sambil ngomong narasi sambil doa. Kalau bisa nggak bisa doa lagi juga tidak apa-apa ya. Nah, kita akan mulai ibadah kita. Siapkan Bapak Ibu Saudara. Itu pada waktu BL menarasi ya prolog itu, musik udah siap lagu pertama, worship pertama ya. Siap lagu pertama kayak tadi ya. Itu langsung masuk ke sekarang langsung otomatis ya, otomatis musik harus pada waktu WL singernya prolog langsung musik itu masuk ke nada ya, no ya. Terus dan juga lagu yang kedua, worship yang kedua ya, diusahakan pada waktu berdiri duduknya jemaat ya itu jangan sampai lama berdiri dari awal sampai akhir gitu ya. Mungkin worship pertama udah nikmati sambil duduk, pertengahan worship kedua mungkin mau penyembahan kayak tadi suruh berdiri biar mereka nyembah Tuhan bisa berdiri ada kanan gitu ya. Lalu nyembah worship, setelah worship